Halo guys, selamat datang kembali di channel kita Edu Official Mudah dan Pasti. Kali ini kita akan membagikan trik cepat jawab soal yang sering keluar pada saat CPNS dan P3K 2021 dan disusun oleh Edu Official. Topik kali ini yang kita pelajari adalah tentang jarak, waktu, dan kecepatan. Soal ini sering keluar pada saat soal CPNS. Teman-teman, seperti biasa, YouTube Edu Official membagikan tips dan trik cepat lulus CPNS. Oleh karena itu, jangan lupa silahkan kalian subscribe dan nyalakan tombol lonceng YouTube Edu Official menemani Anda menuju CPNS dan P3K 2021. Baiklah, tanpa berlama-lama, saya sarankan kalian silahkan ambil alat tulis, pulpen, dan kertas agar kalian bisa mencatat atau kalian bisa men-screenshot layar ini, dan saya akan membagikan kepada kalian berbagai tips dan trik dan ada soal kuisnya. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita bahas soal. Nah, pertama dari segi pengertian. Sebelum kita membagikan contoh soal, kalian harus memahami apa itu tentang kecepatan. Teman-teman, kecepatan besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Sekali lagi, kecepatan itu besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Besar dari vektor ini disebut dengan kelajuan dan dinyatakan dalam satuan meter per sekon atau meter per s atau ms pangkat minus 1. Bagaimanakah rumus untuk mencari kecepatan? Kecepatan sama dengan jarak per waktu. Teman-teman, kalian harus mengetahui apa itu kecepatan. Kecepatan itu disingkat dengan V. Sekali lagi, kecepatan ini sama dengan V. Maka V sama dengan S per T. Sekali lagi, kecepatan itu sama dengan V, maka kecepatan V sama dengan S per T. V sama dengan S per T, di mana S ini adalah jarak, kemudian T ini adalah waktu. Ingat, S sama dengan V per T. Sekali lagi kita bagikan pembahasannya, bahwa V sama dengan S per T. Sekali lagi, V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan, S sama dengan jarak, dan T sama dengan waktu. Meter per sekon. Gimana, kalian sudah paham? Nah, untuk mencari jarak atau S, teman-teman tinggal kalikan silang. Maka S sama dengan V kali T. Nah, untuk mencari T, otomatis T sama dengan S per P. Gimana, sudah paham? Nah, untuk lebih lanjut, teman-teman bisa melihat yang ada di dalam kotak. Kecepatan V sama dengan S per T, jarak sama dengan S sama dengan T kali V, dan waktu T sama dengan S per V. Kemudian, beberapa satuan kecepatan lainnya yang sering keluar dalam soal itu adalah meter per detik dengan simbol M per S, kemudian kilometer per jam dengan simbol km per jam atau kph, mil per jam dengan simbol mil per jam atau mph. Oke teman-teman, untuk lebih memahaminya, kita akan membagikan dengan contoh soal. Silakan kalian simak. Soal nomor 1. Manto mengendarai motornya dari rumah ke kampus yang berjarak sekitar 20 km dengan waktu 2 jam di perjalanan. Maka berapakah kecepatan rata-rata dari motor Manto tersebut? A. 10 km per jam, B. 12 km per jam, C. 15 km per jam, D. 17,5 km per jam, dan E. 18 km per jam. Menurut kalian jawaban yang tepat apa? Mantap, jawaban yang tepat adalah B. 12 km per jam. Min, gimana cara mengerjakannya? Nah, kita lihat yang di dalam soal. Diketahui sekitar 25 km. Jika ada satuan meter kilometer itu adalah jarak, kemudian waktunya adalah 2 jam. Maka didapat kesimpulan bahwa S sama dengan 25 km, T-nya sama dengan 2 jam. Ditanyanya adalah kecepatan rata-rata. Ingat, rumus V sama dengan S per T, di mana kecepatan sama dengan jarak per waktu. Nah, untuk mendapatkan kecepatan ini, teman-teman tinggal memasukkan angka 25 dengan 2. Maka didapat S sama dengan V sama dengan S per T sama dengan 25 km bagi 2 jam. 25 bagi 2 sama dengan 12,5. Jadi, kecepatan rata-rata dari motor Manto adalah 12,5 km per jam.
Jawaban yang tepat adalah B, 12,5 km per jam. Jangan lupa setiap mencari rumus V sama dengan S per T. Mantap. Oke guys, kita lanjutkan pembahasan soal selanjutnya. Budi berjalan kaki dengan kecepatan rata-ratanya 1,5 meter per detik. Maka, berapakah jarak yang ditempuh oleh Budi setelah 2 jam berjalan? A. 8,8 km, B. 9,8 km, C. 10,8 km, D. 12 km, dan E. 14 km. Teman-teman, untuk mengerjakan soal ini, jawaban yang tepat itu adalah C. 10 km. Ayo, mari kita lihat. Diketahui di dalam soal bahwa kecepatannya itu adalah 1,5 meter per detik. Ingat, kecepatan dengan satuan V, maka V sama dengan 1,5 meter per detik. Kemudian waktunya adalah 2 jam. 2 jam itu berapa detik? Maka 2 jam ini kali 3600 untuk mendapatkan detiknya, atau 2 kali 60 kali 60. Maka didapat 2 jam itu adalah 7200 detik. Yang ditanya adalah berapakah kecepatan yang ditempuh oleh ini Budi setelah 2 jam berjalan. Nah, teman-teman, kita cari dulu. S-nya adalah V kali T. Kembali ke rumus al. V sama dengan S per T. Maka untuk mencari S sama dengan V kali T. Maka inilah dia itu. S sama dengan V kali T. V-nya tadi adalah 1,5 meter per detik. 1,5 meter per detik kali T-nya adalah 7200. Maka detik dengan detik tewas. 1,5 kali 7200 adalah 10.800 meter. Ingat, di dalam soal satuannya diminta kilometer. Maka dari meter ke kilometer teman-teman harus sudah tahu bagi berapa, yaitu dibagi dengan 1000. Maka 10.800 meter sama dengan 10,8 kilometer. Maka jawaban yang tepat adalah C, 10,8 kilometer. Mantap. Apakah kalian sudah paham? Good. Untuk lebih lagi memantapkannya, mari kita bahas soal selanjutnya. Soal nomor 3. Amri mengendarai mobilnya dari rumah ke kantor yang berjarak sekitar 25 km dari pukul 7 sampai pukul 9. Kecepatan rata-rata pergerakan mobil Amri adalah A. 10 km per jam, B. 12,5 km per jam, C. 15 km per jam, D. 25 km per jam, E. 28 km per jam. Jawaban yang tepat adalah C. 15 km per jam. Tapi ini sepertinya 12,5. Tapi mari kita kerjakan dulu ya. Apakah saya salah membuat kuncinya? Mari kita simak. Diketahui di dalam soal sekitar 25 km. Ingat, ketika ada kata kilometer maka itu adalah S atau jarak 25. Kemudian dari waktu pukul 7 ke atau T. Pukul 7 ke pukul 9 itu berapa jam? Ada 2 jam. Ini 25 km. Nah, ditanya adalah kecepatannya V. Ingat, V sama dengan S per T. S-nya 25 km dibagi dengan 2 jam. 25 bagi 2 sama dengan, ini kesini ya, 12,5 km per jam. Jawaban yang tepat adalah B. Ini salah buat kunci ya teman-teman, mohon maaf. Jawaban yang tepat adalah B, 12,5 km per jam. Nah, admin salah buat ini ya. Ini dia. Nih. S sama dengan 25 km, T sama dengan pukul 9 ke sampai pukul 7 ada 2 jam. Pukul 7 sampai pukul 9 ada 2 jam. Ditanya V sama dengan S per T, V sama dengan 25 bagi 2 sama dengan 12,5. Jawabannya adalah B ya, 12,5 km per jam. Mantap, kita bahas soal selanjutnya, soal nomor 4. Sebuah pesawat bergerak dengan kecepatan 500 km per jam. Waktu yang diperlukan pesawat untuk terbang dari dua kota yang jaraknya 1400 km adalah A. 2 jam 10 menit, B. 2 jam 24 menit, C. 2 jam 38 menit, D. 2 jam 48 menit, E. 2 jam 58 menit. Jawaban yang tepat adalah D. 2 jam 48 menit. Gimana cara mengerjakannya? Mari kita simak cara mengerjakannya. Diketahui di dalam soal bahwa kecepatannya itu adalah V. V-nya adalah 500 km per jam.
Untuk terbang dari dua kota yang jaraknya, maka S sama dengan 1400 km. Masih ingat ya untuk mencari rumus V kembali ke rumus awal, V sama dengan S per T. Maka untuk mencari rumus T, ini tinggal putarkan ke sini. Maka T sama dengan S per V. S-nya tadi diketahui 1400 km dibagi dengan 500 km per jam. Kita kecilkan, sama-sama kita bagi dengan 100. Maka dapat T sama dengan 14 per 5 jam. Teman-teman, 14 bagi 5 kira-kira didapat dengan 2. 2 itu sisanya tinggal 4,5 jam. Karena 2 jam 4 per 5 jam. 14 bagi 5 adalah 2 jam 4 per 5 jam. 2 jam 4 per 5 kali 60 menit. Supaya kita bisa mengubahnya satuannya ke menit. 4 per 5 kali 60 menit sama dengan 48 menit. Maka T-nya adalah 2 jam 48 menit. Jawaban yang tepat adalah D, 2 jam 48 menit. Mantap! Oke, untuk lebih memantapkannya, teman-teman, kita kerjakan soal terakhir. Soal nomor 5. Jangan lupa, siap soal ini ada soal kuis, dan kalian silakan jawab jawaban kalian di kolom komentar untuk membuktikan teman-teman sudah paham atau belum. Baiklah, kita bahas soal terakhir. Ani meninggalkan kota A pada pukul 6.15 dan sampai di kota B pada pukul 9.45. Jika Ani mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dan beristirahat 1 jam di tengah perjalanan, maka jarak kota A dan B adalah A 150 km, B 160 km, C 175 km, D 125 km, E 100 km. Jawaban yang tepat itu adalah A 150 km. Mari kita simak penjelasannya. Teman-teman, diketahui bahwa kota A dia berangkat pada pukul 6.15 dan sampai di kota B 9.45. Maka waktu yang ditempuh adalah selama 3 jam 30 menit. Ingat, dari pukul 9.45 ke pukul 6.15 adalah 3 jam 45 menit. Kemudian dari selang waktu tersebut Ani beristirahat selama 1 jam, sehingga waktu tempuhnya hanya selama 2 jam 30 menit. Karena dia istirahat 1 jam, maka 3 jam 30 menit dikurang 1 jam adalah 2 jam 30 menit. Kemudian diketahui dalam soal, maka T sama dengan 2 jam 30 menit. 2 jam 30 menit itu adalah 2,5 jam. Kemudian kecepatannya adalah 60 km per jam. Rata-rata kecepatannya 60 km per jam. Maka ditanya adalah jaraknya atau S. Kembali ke rumus awal, V sama dengan S per T. Maka untuk mencari S adalah V dikalikan dengan T. Inilah dia, S sama dengan V kali T. Maka S sama dengan 60 km per jam kali 2,5 jam, sama dengan 150 km. Maka jarak dari kota A ke kota B adalah 150 km. Maka jawaban yang benar adalah A 150 km. Mantap. Oke teman-teman, jangan lupa ini soal kuisnya. Silahkan kalian jawab di kolom komentar. Rumah Joko jaraknya 2,25 km dari kantornya. Bila ia berjalan rata-rata 4,5 km per jam, berapa jam yang dibutuhkan olehnya untuk berjalan pergi pulang selama seminggu bila ia bekerja dari hari Senin sampai Sabtu dan tidak pernah makan siang di rumah pada hari kerja? A 4 jam, B 5 jam, C 6 jam, D 7 jam, E 8 jam. Oke, jangan lupa silahkan kalian jawab di kolom komentar. Dan jangan lupa terus ikuti channel YouTube Edu Official, menemani Anda menuju CPNS 2021 dan so pasti berbagi tips dan trik lulus CPNS dan P3K 2021. Bye!